Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor Banser di rumah dan juga para pecinta NU serta warga Nahdien pada umumnya, kita kembali lagi di podcast PWGP Ansor Jawa Tengah bersama komandan kita, sahabat Mukhtar Makmun sebagai Kasat Korwil Banser Jawa Tengah, atau kita sering akrab memanggilnya Dan Naga Bonar gitu ya. Mungkin saya bisa memanggil Dan Naga saja ya. Gak apa-apa, tapi kalau sebetulnya ada yang salah tadi. Haji sebenarnya saya itu. Oh iya. Tapi keluarga biasanya dimarahin sama ketua PW itu kalau haji saya nggak disebut. Oke, siap. Pembukaan yang pertama kita skip dulu. Saya ulangi lagi pemirsa di rumah. Jadi kita bersama Kepala Satuan Banser Wilayah Jawa Tengah bersama Haji Mukhtar Makmun, atau kita sering akrab memanggilnya sahabat Naga Bonar atau Dan Naga Bonar. Selamat malam. Selamat malam, sahabat. Panggilnya siapa? Saya Bujes ya. Sahabat Bujes nggak apa-apa lah ya. Oke, dan Naga, saya panggil Dan Naga saja biar enak, biar seperti biasanya. Ini apa ya? Kita ngalir saja ya. Jadi kalau kita ngomong soal Ansor Banser NU dan tetek bengeknya itu kan banyak cerita, banyak hal, banyak keunikan begitu ya. Apalagi di era sekarang ini, Banser itu kan masih apa ya? Masih menjadi satu organisasi. Kalau kata orang, ini belum ada penelitian ilmiahnya. Tapi saya meyakini bahwa Banser adalah satu-satunya organisasi yang memiliki struktur dari pusat sampai anak ranting. Dan itu tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia dengan berbagai macam pengabdian dan aktivitasnya begitu. Cuma sayangnya, dan begini sayangnya, kurang begitu apa ya, di media sosial terutama kurang gaungnya itu kurang begitu besar, tidak seperti organisasi-organisasi yang lain begitu. Apa dan itu sebabnya kok sampai seperti itu menurut pandangan jenengan? Oke, ini sebetulnya karena kita belum membangun kesadaran kolektif terkait dengan melek media. Jadi memang ini menjadi PR kita bersama bahwa kesadaran kolektif untuk melek media ini harus segera kita bangun. Jadi saya sudah mengkomunikasikan dengan atau mengkoordinasikan dengan beberapa pengurus PW Ansor, terutama juga kita sering minta arahan kepada ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah bahwa memang kalau kita lihat bahwa jumlah anggota kita di darat, kalau boleh saya istilahkan angkatan darat itu memang tidak ada duanya. Akan tetapi kalau memang kita melihat dari sisi kita sering dihajar oleh orang-orang di luar NU yang memang sering membangun narasi tentang kebencian dan ketidaksukaan terhadap NU serta Banomnya, memang satu hantaman aja kadang kita kerepotan untuk membentengi atau bisa saya katakan membangun kontra narasi mereka. Ini banyak sekali kasus yang tentu saja tidak bisa kita sebutkan satu persatu, kasus per kasus, akan tetapi ini sudah menjadi evaluasi, kemudian kita sudah menyimpulkan, dan saat sekarang adalah segera mencari solusi. Dan ini memang dalam waktu dekat saya sama ketua PW kemarin memprogramkan bahwa perlu adanya kolaborasi antara angkatan darat dengan angkatan udara. Nah ini kan kalau berbicara angkatan udara kan tim media kita yang harus segera kita ajak berkolaborasi tentu saja. Nah itu forumnya berupa rakor atau apapun. Kalau di kami itu kan di Biro Infokom masing-masing Satporcap itu kita punya. Nah Biro Infokom inilah yang kemudian nanti akan kita kolaborasikan dengan sahabat-sahabat di media masing-masing pimpinan cabang di seluruh Jawa Tengah. Ini baru kita atur formula, kemudian kita merencanakan waktu dan tanggalnya yang tepat nanti kapan, kira-kira itu. Oke, oh ya, untuk sahabat-sahabat Ansor Banser di rumah, kebetulan pada malam kali ini, di saat kita sedang podcast saat ini, kebetulan PW Ansor Jawa Tengah melalui tim medianya sedang mengadakan workshop cyber media di Masjid Agung Demak, seperti yang sahabat-sahabat lihat di belakang. Dan acaranya akan berlangsung 2 hari antara Jumat sampai Minggu tanggal 10 sampai 11.
Dan kemungkinan tahun depan mungkin akan ada banyak lagi workshop-workshop serupa yang nanti akan berusaha mengkoordinir seluruh sumber daya media, baik itu di level cabang, PAC, bahkan ranting begitu. Karena kebutuhan kita untuk bermedia sosial, termasuk juga media massa, itu sangat penting untuk melakukan banyak hal begitu. Karena dunia kita saat ini di zaman modern saat ini adalah bergeraknya ya melalui media sosial begitu. Saya kembali lagi ke Danaga. Jadi begini, Dan, kita ini kan tidak bisa menampik ya, tidak bisa tidak bisa menyembunyikan bahwa memang ada ya di antara sahabat-sahabat kita ini, sahabat Ansor Banser ini yang belum sadar media begitu ya. Faktornya macam-macam, karena ekonomi, karena pekerjaan, karena memang bahkan ada yang tidak punya gadget begitu. Nah, ini solusinya bagaimana, Dan? Memang, jadi seperti yang kita tahu bahwa SDM kita itu mayoritas adalah dari tataran ekonomi menengah ke bawah. Jadi bukan karena tidak punya kesadaran kolektif untuk melek media, tidak. Akan tetapi faktor itulah yang tentu saja membuat sahabat-sahabat ini ya bisa dikatakan menjadi kendala saat ini. Tapi kita harus memberikan solusi terkait dengan itu. Justru dengan melek media itu bagaimana agar nanti sahabat-sahabat juga bisa mempunyai income secara ekonomi. Karena media sekarang bisa kita manfaatkan, misalnya digital marketing, mainan YouTube aja kalau misalnya itu digarap dengan serius, meskipun tidak punya barang untuk dijual, dia tapi rajin, fokus, kalau bahasa santrinya istiqomah pun kan juga bisa menghasilkan. Ini yang belum kita berikan materi-materi itu kepada sahabat-sahabat di bawah, bagaimana caranya menghasilkan ekonomi dari dunia digital ini. Ini yang seharusnya mulai sekarang kita harus memberikan bagaimana cara teknik agar supaya menghasilkan income secara ekonomi di digital ini. Karena saat ini memang sebetulnya tidak hanya kalangan menengah ke atas yang pegang gadget ini, termasuk tukang kayu, tukang batu, kuli bangunan, petani, itu semua sekarang pegang ini kan? Pegang gadget begitu. Itu sangat menarik sekali, dan mungkin ini juga bisa jadi solusi sahabat-sahabat Ansor Banser di rumah tidak terpaku gitu ya untuk media sosial itu hanya sekedar untuk eksis gitu saja, bikin status atau bikin postingan yang mungkin kalau tanda kutip kurang bermanfaat, tapi sudah mulai mempergunakannya untuk hal yang lebih bermanfaat, terutama untuk mengais rezeki begitu ya. Tapi begini, Dan, ada banyak orang ya, katakanlah tidak semua lah ya, sebagian orang mungkin gadget itu adalah mainan begitu ya. Ini juga menimpa kader-kader Ansor Banser begitu, yang bahkan mereka tidak tahu ini fungsinya apa selain untuk WA-an gitu. Ada YouTube, ada media sosial lain-lain, itu hanya untuk main saja, hanya untuk nonton, hanya untuk nontonin orang-orang begitu. Bahkan ada yang nyasar begitu ya, masuk ke pengajian-pengajian radikal di media sosial. Ini kan agak mengkhawatirkan itu, Dan. Bagaimana, Dan? Ya, ini sebetulnya kita harus memperbanyak konten juga. Nah, ini saya kira nanti dalam workshop ini perlu juga penekanan terkait dengan memperbanyak konten ini agar supaya nanti kan otomatis kalau kita punya banyak konten, orang-orang yang punya narasi yang seperti sahabat bilang tadi itu akan tertutup sendiri kan. Ini produk konten kita ini juga harus kita terus tambah atau kemudian kita perbanyak agar supaya bisa mengimbangi aja sudah bagus kalau menurut saya. Mengimbangi, apalagi syukur-syukur nanti bisa mengalahkan dari jumlah konten-konten yang sampai sebutkan tadi. Ini yang sebetulnya harus segera kita antisipasi terkait agar supaya masyarakat tidak terjebak oleh narasi-narasi yang dibangun oleh mereka. Di tim media itu ada pengalaman begini, Dan. Gimana? Untuk mencari kiai-kiai atau gus-gus yang mau tampil di media sosial,
itu agak sulit karena mungkin saking takdirnya begitu ya. Kalau belum dapat restu dari gurunya atau dari abahnya, mereka belum mau tampil begitu. Karena takut seul adab begitu ya. Jadi agak susah. Walaupun sebetulnya ilmunya itu mumpuni. Nasihat atau arahan atau apa ya namanya, masukan lah buat mereka biar mau tampil di media sosial begitu. Tidak usah takut seul adab begitulah istilahnya itu. Ya kalau menurut saya sih begini, kalau itu kemanfaatannya dari sisi ruang lingkup itu sekarang orang sudah pegang gadget semua, itu justru akan lebih besar kan. Nah, kalau mau ngambil dalil apa namanya khairun nas anfa'uhum linnas, nah kemanfaatan untuk manusia banyak ini kan sekarang ini lapangan kita itu ada di dunia maya ini, di dunia media sosial ini. Saya kira kalau urusan apa namanya suul adab dan lain-lain ini harus kembali lagi, kita harus membangun kesadaran bahwa ini adalah suatu kebutuhan yang mau tidak mau harus segera kita berbenah untuk mengisi ruang-ruang publik yang kosong itu, yang sekarang ini lagi dimanfaatkan banyak orang yang mereka hanya pandai sebetulnya dalam arti 1-2 ayat kemudian menafsirkan secara serampangan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang misalnya urusan fikih aja mereka tertata mulai dari Fathul Qorib, bagaimana cara ngaji amaliyah NU misalnya kan, sampai misalnya orang-orang di luar sana mungkin tidak hafal Fathul Qorib misalnya bab sholat, ini sederhana saja lah, misalnya sholah ad-du'a, luhutan ad-du'a, wastilahan, akwalun, wa af'alun, muftatahatun bitakbir, wa muftatamatun bitaslim. Ini ada di kitab yang dikaji oleh kiai NU, tapi sementara para gus-gus yang ada sekarang ini mereka tidak berani tampil mengeluarkan keilmuan mereka, kealiman mereka, tapi justru apa ya, kalau saya melihat cuman sekedar secara pribadi menampilkan agak, kalau saya bilang itu mungkin saya sedang saat ini ada di mana, sedang rekreasi atau bagaimana, ini yang sebetulnya berani loh mereka itu tampil di media itu berani, akan tetapi dalam urusan keilmuan ini yang masih sebetulnya perlu kita dorong lagi agar supaya apa, mereka kesadarannya untuk mengeluarkan keilmuan, bukan sekedar gaya hidup. Oke, Dan tahan dulu, Dan kebetulan sahabat-sahabat di depan sudah menyiapkan kopi ini dan juga snack sedikit-sedikit, dan jadi monggo sahabat kopdar lah ini jadinya. Oke, sahabat-sahabat Ansor Banjar di rumah, kita break dulu sebentar ya, tapi jangan kemana-mana karena kita hanya mempersilahkan Dan Naga untuk ngopi dan nyenek sebentar begitu, biar tenggorokannya tidak kering. Monggo sahabat, silahkan. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan buat ini, namanya sahabat Munir dari Pekalongan, dari Kabupaten Pekalongan, dan ini kopi sengaja dibuatkan oleh beliau dan sengaja dibawakan dari Pekalongan secara langsung, luar biasa, spesial untuk Dan Naga. Yang ini Kasat Korcap. Kalau yang ini sebelah ini adalah Kasat Korcap Banser Kabupaten Demak, namanya Sahabat Teguh Irfan begitu, luar biasa sekali, tepuk tangan buat beliau. Pangling saya lihat pakai seragam Ansor, biasanya pakai PPH. Di syuting dong, di zoom. Kadang kalanya seorang dancer itu kan juga harus pakai seragam Ansor. Jangan sampai nanti dianggap dancer itu bukan Ansor. Gitu ya. Kalau nanti dancer tidak dianggap Ansor malah mempunyai beser. Iya. Karena yang sering sampaikan beser, tidak dancer. Iya. Itu kemana? Jadi itu memang harus kita kasih tahu kepada sahabat-sahabat bahwa memang Banser itu adalah bagian dari gerakan pemuda Ansor, kader intinya lah. Jadi Banser itu kan barisan Ansor serbaguna. Oke, Dan Naga, sebelum kita lanjut, persilahkan dulu. Terima kasih. Monggo Dan dinikmati, Dan spesial ini, Dan.
Dinikmati dulu Dan, diminum dulu. Luar biasa sekali. Oke. Udah ada asbaknya, enak. Oke, Dan kita lanjut. Tadi menarik Dan, dengan sempat menyebut ada apa ya, petinggi-petinggi kita begitu ya, yang cara kasarnya itu pamer gitu. Mohon maaf, karena memang ada betul petinggi-petinggi NU yang kemudian suka berpamer-pameri ya di media sosial, tapi kurang memberikan sumbangsih keilmuan begitu. Dan ini juga cukup membuat sebagian orang risih ya begitu, karena ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa mayoritas atau mungkin banyak sekali warga NU yang masih hidup belum berkecukupan begitu ya, tapi kemudian ternyata kok ada elit-elit NU yang kemudian berpamer-pameri ya. Ini cukup mengkhawatirkan. Saya ingin tanggapannya dari Danaga ini untuk orang-orang yang seperti ini harusnya bersikap bagaimana begitu di media sosial begitu. Saya kira begini, jadi kalau kita sadar bahwa banyak sekali sahabat-sahabat kita anggota Banser itu yang ibarat kata itu ekonominya menengah ke bawah dan mayoritas ke bawah lah, ibarat kalau boleh saya bilang cari makan aja susah. Sementara ada beberapa pimpinan-pimpinan kita atau mungkin barangkali ya Gus lah begitu kan, ketika menampilkan dirinya di media sosial ini kan kadang terlalu terlihat mewah oleh sahabat-sahabat yang di bawah. Jadi saya sering mendengar juga dari sahabat-sahabat yang di bawah bahwa ini sepertinya sangat apa ya, menjadi kurang pas lah, kurang pas karena saat ini kan kita tahu bahwa sahabat-sahabat sendiri ini apalagi dalam masa pandemi ya, tentu saja banyak sekali yang mungkin barangkali kena PHK. Mereka yang kemarin bekerja di proyek-proyek juga mendapat dampaknya. Kalau menurut saya pimpinan-pimpinan sekarang alangkah lebih baiknya untuk menampilkan diri, menampilkan kesederhanaan hidup aja, agar supaya apa? Ya menjiwai lah, karena orang-orang yang kita pimpin ini kan mayoritas tataran ekonominya menengah ke bawah. Jadi seperti misalnya berlomba-lomba bagus-bagusan HP, terus bagus-bagusan pakaian. Saya kadang juga merasa bukan risih sih, tapi kok rasanya ada yang tidak pas saja gitu. Ketika kemudian orang-orang yang saat ini kita pimpin dalam posisi kesusahan ekonomi, tapi kita menampakkan diri seperti ya gaya hidupnya itu hedonis gitu. Kira-kira menurut saya itu. Jadi di ini aja lah, kita contohkan aja untuk apa, hidup sederhana agar supaya orang-orang yang kita pimpin juga tidak ketularan dengan, karena pimpinan ini kan sebagai orang-orang yang menjadi panutan. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Danaga ini. Nasihat ini tolong produser, nasihat Danaga yang ini tolong di highlight ya, di highlight yang besar begitu, dipotong disebar lagi gitu ya, biar pada dengar. Oke Danaga, ini terkait dengan pamer-pameran begitu ya, pamer-pameran. Saya kok pengen Danaga memamerkan satu hal. Jenengan ini kan sering sekali atau hampir tiap hari lah ya, sampai keluarga aja nggak dipikirkan begitu untuk ngurusi Banser. Lah, dalam langkah jenengan berkeliling begitu ya, menyambangi kader-kader Banser di daerah-daerah itu, ada cerita unik apa dan yang jenengan dapatkan? Kalau cerita-cerita unik itu banyak sebetulnya bisa dikatakan unik, bisa dikatakan lucu juga ya. Jadi kadang ketika saya mendapat undangan di satu tempat, terus kemudian itu di perbatasan kota kabupaten di mana saya harus menghadiri undangan itu, dijemput seolah-olah itu ada patwalnya begitu. Jadi kita punya satuan khusus Banser lalu lintas, ya kan. Dan itu sering mereka sudah kita kasih pelajaran di Klatsus itu, seolah-olah mereka kepingin memamerkan apa yang mereka dapatkan di Klatsus di hadapan saya. Akan tetapi justru saking semangatnya itu malah justru kelihatan lucu. Kadang mereka di depan, mereka kan naik motor, sementara kita kan naik mobil ini. Jadi mereka tidak memperhitungkan kalau misalnya dia nyalip
mobil, kira-kira mobil saya ini bisa nyelip atau tidak? Nyelip apa tidak? Kalau mereka kan enak pakai motor. Iya. Kadang sering saya tertinggal ketika mereka di satu tempat di mana saya diundang itu di perbatasan kota, yang patwal ngawal saya di depan ini itu jauh sekali berkilo-kilometer. Mereka baru sadar kalau saya tertinggal. Iya. Mungkin harus ada materi lagi nih di Diklatsus dan ini apa mengatur gas motor. Bukan, kalau menurut saya begini. Jadi dalam waktu 3 hari memaksa orang-orang atau sahabat-sahabat yang kita tahu bahwa SDM-nya ini juga beragam, gitu ya, ada yang lulusan SMP, SMA, memaksakan dalam waktu 3 hari untuk paham itu nggak mungkin. Pendalaman materi sebetulnya kalau menurut saya. Terus kejadian yang lain juga banyak sebetulnya, karena mungkin ya kalau yang sahabat-sahabat pernah saya ajar atau ketika saya kasih materi di Klatsar maupun Susbalan sih tahu saya. Kadang ada di satu kabupaten suruh jemput saya sudah sampai lokasi, yang jemput itu masih belum datang. Ini lucu juga kalau menurut saya. Ini perlu apa namanya ya pembenahan. Tapi ini menjadi apa ya, semacam hiburan buat saya. Bukan saya nanti malah jadi marah, tidak, tapi ini saya menjadi hiburan. Saya juga ada cerita lucu, dan ini lucu sebetulnya tapi bisa dijadikan otokritik. Jadi ada di satu kegiatan itu, dan Balantas itu ramai sekali di jalan protokol Kota Semarang. Warga itu pada takut. Ternyata warga itu mengira itu polisi sedang razia begitu. Lah ini kan jadi masalah karena atribut Balantas itu kan persis sama polisi lalu lintas itu. Bagaimana itu? Ya kalau begitu kan gini, tinggal membedakan aja di belakangnya itu, di belakang rompi Balantas. Kalau malam itu biasanya pakai rompi kan. Itu kan ada biasanya ada tulisan Banser. Tinggal melihat aja. Kalau polisi ya biasanya rompinya kan polisi ini. Ya tinggal masyarakat ini yang melihat itu buta huruf atau tidak, gitu aja. Kalau buta huruf kan akan yang ditandai bukan tulisannya, akan tetapi rompinya hijau itu yang menyala. Dan di kampung-kampung itu ada nggak, dan kisah-kisah menarik? Mungkin ada anggota Banser atau Ansor yang dengan jumpai di satu kampung yang punya kisah inspiratif unik begitu, yang bisa menggugah semangat kita semua. Banyak kalau itu. Banyak. Contohnya apa, Dan? Kalau boleh saya hitung, kalau saya bukukan itu nanti tebalnya nggak karu-karuan itu kisah-kisah inspiratif itu. Ada yang dia bekerja sebagai kuli bangunan siang ya, terus kemudian malamnya itu melaksanakan tugas pakai seragam PDL sambil apa namanya menggendong anaknya. Nah ini kan tidak sembarang orang bisa mempunyai bukan kepedulian ya, tapi bisa mempunyai keyakinan yang seperti mereka. Karena apa? Kalau misalnya kita boleh bilang dalam posisi keterbatasan dan orang itu mau mengabdi dan berkhidmah di organisasi itu istimewa menurut saya. Kalau dalam keadaan longgar, kaya, kemudian materi kecukupan, banyak waktu luang untuk aktif di organisasi itu biasa saja. Tapi ini banyak sekali sahabat-sahabat yang dari sisi ekonomi harus ibaratnya itu pekerja harian lah. Hari itu dia bekerja, hari itu dia bisa makan. Kalau tidak bekerja dia tidak makan. Akan tetapi masih bisa meluangkan waktunya pada malam hari untuk melakukan tugas hanya demi untuk berkhidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini yang kemudian harus kita jadikan semacam inspirasi lah. Ada nggak, dan mohon maaf nih, dan mungkin agak sensitif, ada nggak anggota Banser yang mengeluh sama jenengan begitu soal ekonomi mungkin ada nggak, dan kalau keluhan itu rata-rata bukan karena masalah ekonomi, bukan masalah apa, kadang itu sering dimarahi sama pimpinannya. Saya nggak tahu faktornya dimarahi sama pimpinan ini karena pimpinannya ini pada galak atau gimana, tapi saat ini saya lihat sampai hari ini sahabat-sahabat Banser sendiri itu paling keluhannya, kalaupun dia ngeluh karena dimarahin sama komandannya, itu juga dianggapnya bercanda aja. Jadi paling keluhannya itulah sering dimarahin gitu aja. Dan itu banyak ya. Itu kan kalau anggota Banser yang dimarahin istri. Nah ini
Ini banyak ragamnya kalau ini. Jadi ada yang kadang itu 1 minggu aktif begitu ya, kemudian 1 minggu hilang. Nah ini ya karena faktor itu tadi, karena mereka kan juga harus meluangkan waktunya untuk keluarga, tentu saja kan tidak bisa. Karena saya juga ada cerita unik dan jadi dari sebuah cabang, saya tidak sebut cabang mana ya, pokoknya di sebuah cabang, ketua cabangnya itu seminggu, 2 minggu bahkan itu tidak pulang, ngurusi ansor terus. Begitu pulang ke rumah, barang-barangnya itu udah ditaruh istri di luar rumah, di luar pintu, plus kasur. Secara tidak langsung istrinya mempersilahkan si ketua cabang ini untuk tidur di halaman rumah, tidak boleh tidur di kamar. Makanya saya sampaikan itu bahwa manajemen waktu inilah yang harus diatur oleh sahabat-sahabat agar supaya apa, tidak terganggu mana waktu untuk keluarga, mana waktu untuk bekerja, dan mana waktu untuk berkhidmat. Kalau kemudian tidak bisa membagi waktu juga kan salah satu kewajiban juga akan tidak terpenuhi gitu, termasuk keluarga juga itu kan menjadi suatu kewajiban. Dan lebih mirisnya lagi istrinya itu juga ketua Fatayat loh, dan bukan orang biasa itu istrinya. Nah ini yang malah justru kalau menurut saya nasib anaknya kemudian nanti kalau istrinya aktif di Fatayat, terus kemudian suaminya di Bansel, terus yang ngurus anaknya biasanya kan orang tua mereka berdua itu kan. Nah itu sebaiknya bagaimana, dan pokoknya biar urusan keluarga sama urusan organisasi seimbang. Nah, itu kembali kepada diri masing-masing sebetulnya. Kalau misalnya bisa mengatur waktu dengan baik, saya sering kok mengingatkan itu. Cuman ya itu tadi kembali kepada sahabat-sahabat. Masalahnya begini, kadang kebanyakan sahabat-sahabat itu ngoyo gitu. Ngoyo, faktor ngoyo inilah yang kemudian akhirnya menjadi over begitu. Dan akhirnya tidak bisa membagi waktu. Saya kira itu. Oke, mungkin ini terakhir, dan saya ingin jenengan cerita soal kisah jenengan pribadi, mulai dari awal begitu dulu waktu kecil mungkin bagaimana sampai kemudian sekarang jadi anggota Banser, bahkan mampu jadi pemimpin Banser Jawa Tengah saat ini. Jadi kalau memimpin itu bukan mampu sih sebetulnya, karena saya waktu mendapatkan amanah ini kan bukan karena kemauan saya. Jadi kalau dari kecil memang ya menurut tetangga saya sih, saya paling satu keluarga itu paling nakal lah, paling bandel begitu. Jadi paling susah diatur. Jadi ketika saya kebetulan kan di desa saya itu ada salah satu pesantren, dan kebetulan dari mulai TK, SD, setelah dari SD kemudian di madrasah diniyah, di madrasah sanawiyah sampai aliyah, itu saya sekolahnya di desa saya itu. Dan kadang saking bandelnya saya, waktu kalau boleh saya ingat, ya mungkin saya merasa paling berdosa sama ibu saya, karena saya kelas 1 aliyah itu sering dari rumah mau berangkat sekolah itu diikuti sama ibu saya. Karena keseringan takut bolos. Betul, kalau saya jadi sebelum sampai sekolahan saya itu kan ada lewat ke perempatan gitu ya. Itu kadang saya entah kemana itu ngeloyor, nggak sampai sekolah ini. Akhirnya sering dikasih tahu sama guru gitu ya, bahwa saya sering tidak masuk. Akhirnya curiga lah orang tua saya, diikutin dari belakang agar supaya saya memastikan orang tua saya, misalnya saya itu betul-betul masuk sekolah. Itu kalau ketahuan bolos diapain sama ibu dan? Ya kalau dulu ya biasalah, pelajaran fisik buat anak-anak dulu itu kan sudah biasa. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu juga, karena sekarang kita lihat juga ini kan sekali main fisik aja kan sudah pada lapor di KPAI dan lain-lain. Sebetulnya sih ya, kalau menurut saya orang-orang dulu kita, yang orang-orang sepuh dulu, saya sendiri waktu ngaji pun kalau misalnya salah tajwid, salah makhraj saja, kemudian itu bisa dipukul loh tangan kita itu dengan entah itu potongan bambu kayak ataupun potongan rotan, untuk memberikan agar supaya kita tidak melakukan kesalahan lagi dalam bacaan-bacaan. Tapi nggak tahu lah, sekarang ini kan
Seringnya kita dapat ajaran fisik lah. Terus ini dan cerita unik jenengan kalau nggak salah itu pernah cerita kuliahnya justru di Universitas Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Bukan di Universitas Ahmad Dahlan, tapi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh iya betul, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu karena ceritanya saya dulu dikompor-kompori sama senior-senior, jadi saya itu satu desa dengan Sastro Ngatawi itu yang pernah menjadi ajudannya Gus Dur itu. Nah, yang ngompor-ngompori ya orang-orang senior itu yang dulu pernah juga, selain Sastro ada banyak sekali lah senior-senior yang sering ngompor-ngomporin kalau mau bermain sekalian di kandang macan, kuliah sekalian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dirikanlah PMI di sana kan gitu. Sebetulnya saya sudah ada dua pilihan waktu itu, saya terima di UII hukum dan di UMY juga hukum, tetapi karena namanya orang-orang itu kan kalau dikompori terus itu. Iya, ya kalau boleh saya istilahkan provokator dalam kebaikan lah gitu kan, karena akhirnya saya terdorong untuk yaitu tadi masuk di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan kemudian mendirikan PMI di sana. Tapi juga kendalanya kan tentu saja kan namanya Muhammadiyah. Betul, konsekuensinya yang harus saya hadapi adalah ketika kita baru wirawiri ngurus mau mendirikan PMI di rektorat itu akhirnya kita wirawiri baru ngurus di rektorat. Motor saya itu kadang tiba-tiba di parkiran kampus itu rantainya putus, ban kempes sendiri ya. Tentu saja kita tahu lah siapa sih yang rela kemudian kandangnya itu mau diacak-acak sama sahabat-sahabat yang karena waktu itu yang kuliah di UMY bukan hanya saya yang orang NU, mayoritas anak-anak yang mondok di di Krapyak itu di Jogja itu banyak sekali yang kuliah di UMY, makanya kita bareng-bareng. Tapi kan nggak ada yang seberani sampean pastinya kan? Ya kalau itu memang kayaknya ya dari zaman mulai sekolah kan saya memang hobinya itu gelut tawuran. Jadi hobi saya di situ. Jadi kalau terkait dengan hal-hal yang bentrokan atau benturan fisik itu sudah menjadi semacam latihan saya ketika masih tawuran di zaman saat sekolah. Dengan sekarang sudah jadi komandan Banser Jawa Tengah itu kalau ada pertemuan alumni UMY tunda nggak ada? Ya karena mungkin ya tahu posisi saya sekarang ya berpikir juga barangkali, tapi adalah beberapa sahabat-sahabat saya yang masih sering komunikasi meskipun saya tidak secara resmi diundang. Tapi nggak masalah buat saya, saya punya komunitas sendiri kok sekarang. Bahkan saya kira juga sahabat-sahabat yang saat ini kita ajak bergembira di Ansor dan Banser ini juga tidak kalah membahagiakannya. Ini mungkin buat teman-teman NU yang lain yang juga kuliah di kandang macan ya, kuliah di luar basis NU begitu, supaya bisa bertahan. Maksudnya bukan hanya sekedar bertahan hidup, tapi juga fighter begitu, punya kemampuan lebih dan bahkan punya pengembangan yang lebih begitu dari teman-teman yang lain. Resepnya bagaimana dan itu? Nyali aja sebetulnya kalau kalau urusan itu urusan nyali sebetulnya. Rumusnya nyali aja. Kalau nggak mau mencoba, nggak berani mencoba, ya nggak punya sejarah gitu. Lalu saya waktu itu ya sudah, karena saya memang dari zaman sekolah sudah hobi tawuran. Kalau memang ada bentrokan ya sudah, disitulah panggung saya yang akan saya jadikan. Mungkin barangkali saya bisa naik daun dengan tempur di kandang macan itu, meskipun saya kalah akan tercatat dalam sejarah karena saya pernah bertempur dan bermain di kandang macan, ibaratnya begitu. Syukur-syukur menang kan. Syukur-syukur menang. Kalaupun kalah juga gak ngisi-ngisi ya. Kalau kalah pun nggak masalah. Karena ngisi-ngisi. Saya itu bermainnya di kandang macan. Oke, siap. Oke, dan mungkin itu dan nanti kita lanjut lain waktu. Dan terima kasih dan atas nasihat-nasihatnya. Sahabat-sahabat Ansor Banser di rumah, mungkin sekian dialog kita pada malam kali ini. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Mudah-mudahan dan Naga masih mau mengisi podcast kita dan memberikan topik-topik yang lebih menarik lagi. Demikian dari saya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.